Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang berjudul Struktur dan Fungsi Tumbuhan, yang merupakan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1. Fungsi akar yaitu yang pertama menambatkan tumbuhan pada tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah. Yang ketiga, pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga akar dapat berfungsi berbagai fungsi khusus, yaitu yang pertama, untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya, akar pada singkong dan bengkoang. Yang kedua, sebagai alat pernafasan. Contohnya, akar tumbuhan bakau. Serta yang ketiga, menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama pembungaan atau pembentukan buah. Contohnya, akar wortel dan lobak. Struktur luar akar meliputi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan mineral dan air dari dalam tanah, serta tudung akar atau kaliptra yang berfungsi untuk melindungi sel akar. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, silahkan tekan like dan subscribe. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan sukses. Perbedaan akar monokotil dan dikotil. Yang pertama, sistem perakaran monokotil serabut, sedangkan sistem perakaran dikotil tunggang. Sedangkan yang kedua, akar monokotil tidak berkambium, sedangkan akar dikotil berkambium. Fungsi batang pada tumbuhan yaitu yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mengangkut air dan garam mineral. Serta yang ketiga, beberapa tumbuhan batangnya termodifikasi sehingga batangnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya, batang tebu, kentang, dan kunyit. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil meliputi: pertama, batang monokotil umumnya tidak bercabang dan juga tidak berkambium. Yang kedua, batang dikotil umumnya bercabang serta berkambium. Penampang melintang batang disajikan pada gambar berikut ini, lengkap dengan bagian-bagiannya. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Kambium berfungsi untuk pembelahan sel, membelah keluar membentuk flum, sedangkan membelah ke dalam membentuk xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Flum berfungsi untuk mengangkut zat organik hasil fotosintesa dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Korteks berfungsi sebagai tempat proses pertukaran gas dan sebagai tempat cadangan makanan. Fungsi daun pada tumbuhan meliputi yang pertama, alat untuk mengambil karbon dioksida yang akan digunakan pada proses fotosintesis. Yang kedua, tempat terjadinya fotosintesis.
Yang ketiga, mengatur transpirasi atau penguapan air. Serta yang keempat, sebagai alat pernafasan atau respirasi. Reaksi fotosintesis yaitu CO2 plus H2O menghasilkan C6H12O6 plus O2. Perbedaan daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil meliputi 1. Pertulangan daun monokotil sejajar, sedangkan pertulangan daun dikotil menjari atau menyirip. Serta yang kedua, daun monokotil berpelepah, sedangkan daun dikotil tidak berpelepah. Penampang melintang daun disajikan pada gambar tersebut lengkap dengan bagian-bagiannya. Adapun fungsinya yaitu epidermis berfungsi untuk melindungi bagian yang ada di bawahnya. Palisade atau jaringan tiang berfungsi untuk tempat fotosintesis. Spons atau jaringan bunga karang berfungsi untuk tempat cadangan CO2 yang akan digunakan untuk fotosintesa. Serta stomata berfungsi sebagai alat pernafasan. Percobaan untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dapat dilakukan tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, penutupan daun dengan aluminium foil yang bertujuan untuk mencegah daun terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua, perebusan daun dalam air mendidih yang bertujuan untuk mematikan sel-sel daun. Yang ketiga, perebusan daun dalam alkohol yang bertujuan untuk melarutkan klorofil. Serta yang keempat, penetesan daun dengan iodium yang bertujuan untuk menguji bagian daun yang mengandung karbohidrat. Pada bagian daun yang mengandung karbohidrat, iodium akan berwarna biru tua, sedangkan pada bagian daun yang tidak mengandung karbohidrat, warna iodium tetap coklat. Seperti tampak pada gambar berikut ini. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat reproduksi generatif. Bagian-bagian bunga ditunjukkan pada gambar di samping. Adapun fungsi bagian-bagian tersebut adalah yang pertama, kelopak yang berfungsi untuk melindungi bagian yang masih muda. Yang kedua, mahkota biasanya berwarna menarik untuk menarik serangga. Yang ketiga, serbuk sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Serta yang keempat, putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan bagian-bagiannya, bunga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga seperti benang sari, putik, mahkota, dan kelopak. Contohnya, bunga sepatu. Yang kedua, bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki seluruh bagian bunga, contohnya bunga melati. Yang ketiga, bunga sempurna, yaitu bunga yang mempunyai 2 alat kelamin, benang sari dan putik, contohnya pada bunga sepatu. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin, putik saja atau benang sari saja, contohnya bunga salak. Biji berfungsi sebagai embrio tumbuhan. Berdasarkan pembentukannya, buah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, buah sejati,
dibentuk oleh seluruh jaringan pada bakal buah. Contohnya pepaya, durian, mangga, dan tomat. Yang kedua, buah semu dibentuk bukan hanya dari bakal buah saja, tetapi juga dari bagian-bagian bunga yang lain. Contohnya, nanas dibentuk dari bakal buah dan kelopak bunga. Apel, buahnya berasal dari bunga yang menggembung. Nangka berasal dari kelopak bunga yang menebal, serta jambu mede yang berasal dari tangkai bunga yang besar. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan embrional, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Serta yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa, yaitu jaringan yang tidak aktif membelah. Jaringan meristem ada dua. Yang pertama, meristem primer, terdapat pada ujung akar dan batang. Serta yang kedua, meristem sekunder, contohnya pada kambium. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung, contohnya epidermis. Yang kedua, jaringan dasar, contohnya jaringan parenkim pada daun. Jaringan parenkim berdiferensi jadi 2, yaitu pada palisade dan bunga karang. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat, contohnya polenkin. Serta yang keempat, jaringan pengangkut, contohnya xilem dan phloem. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan meliputi 1. Panel surya atau solar cell, merupakan alat untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, sensor cahaya, contohnya digunakan pada saklar lampu jalanan sehingga lampu pada sore hari menyala, pada pagi hari mati secara otomatis. Yang ketiga, lapisan pelindung dan pengilap, contohnya pada cat, semir sepatu, pengilap mobil, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Serta yang keempat, alat pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Terima kasih kalian semua sudah belajar dengan baik. Selanjutnya, sebagai latihan soal, silahkan kalian klik soal online pada deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.